Kiribati. Secara resmi, Republik Kiribati merupakan sebuah negara pulau di tengah Samudra Pasifik. Negara ini memiliki 33 pulau, namun hanya berpenghuni 20 pulau saja yang tersebar di lautan luas. Negara di mana pertama kali matahari terbit di dunia ini begitu indah, tidak kalah dengan tetangganya, Hawaii. Sayangnya di balik keindahannya, negara ini terancam tenggelam layaknya Atlantis. Bagi Kiribati, perubahan iklim adalah ancaman nyata, baik untuk kehidupan rakyatnya maupun eksistensinya sebagai sebuah negara. Kiribati diprediksi sebagai negara pertama yang bakal tenggelam akibat naiknya permukaan air laut yang dipicu perubahan iklim. Kiribati terancam jadi Atlantis kedua. Untuk mencegah mimpi buruk itu menjadi kenyataan, Kiribati menggandeng sejumlah negara kepulauan lainnya untuk melawan perubahan iklim, salah satunya ternyata adalah Indonesia. Kiribati terletak di tengah Samudra Pasifik, tempat garis khatulistiwa dan garis tanggal internasional, meridian utama, bertemu. Oleh karena itu, Kiribati menjadi satu-satunya negara di dunia yang terletak di kimpat belahan bumi. Kiribati merupakan bagian dari Kepulauan Mikronesia di Pasifik. Kiribati, surga tersembunyi di Pasifik, adalah rumah bagi 33 pulau eksotis. Keindahannya terletak pada perpaduan pantai pasir putih, Laguna Biru Tosca, dan gua air tawar yang unik. Terdiri dari 3 kelompok pulau utama, Kiribati menawarkan pengalaman yang berbeda-beda. Kepulauan Gilbert di barat dengan ibu kota Tarawa, Kepulauan Phoenix di tengah dengan Pulau Kanton sebagai satu-satunya pulau berpenghuni, dan kepulauan lain di timur dengan Kiritimati, Raina, dan Tabuairan sebagai pulau-pulau utamanya. Kiribati memiliki populasi sebesar 119.940 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di Kepulauan Gilbert dan sebagian besar tinggal di Tarawa Selatan. Tarawa Selatan merupakan pusat administrasi utama Kiribati. Mulai dari kantor pemerintahan, pelabuhan laut dan bandara negara, bank komersial yang beroperasi satu-satunya hanya ANZ, negara ini memiliki luas wilayah total batas nasional 3,5 juta kilometer persegi dengan 811 kilometer persegi, diantaranya adalah daratan. Sebelum tahun 1979, ekonomi Kiribati sangat bergantung pada ekspor fosfat. Setelah cadangan fosfat habis, pendapatan negara beralih ke hasil bunga dari dana cadangan yang terkumpul sebelumnya, serta dari ekspor kopra dan pendapatan lisensi perikanan. Budidaya rumput laut juga menjadi sumber pendapatan penting. Dengan zona ekonomi eksklusif yang luas, Kiribati memiliki potensi besar di sektor perikanan. Meskipun ada upaya mengembangkan sektor manufaktur dan pariwisata, negara ini masih sangat bergantung pada bantuan asing. Sebagian besar penduduk Kiribati, terutama di pulau-pulau terluar, masih mengandalkan pertanian subsisten dan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan tambahan diperoleh dari pengiriman uang kerabat yang bekerja di luar negeri. Untuk konektivitas antar pulau, didukung oleh layanan transportasi laut dan udara yang disediakan oleh pemerintah. Mayoritas agama penduduk Kiribati adalah Kristen Katolik Roma dan Protestan. Yang lainnya termasuk Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Mormon, Seven Days Adventist, Saksi-saksi Yehua, dan Bahai. Islam juga dipraktikkan di Kiribati. Bahasa resminya penduduk Kiribati adalah bahasa Gilbertese atau Te-Tae-Taeni Kiribati, yang merupakan bahasa Mikronesia dari rumpun bahasa Austronesia. Namun, bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan digunakan secara luas.
Bentuk pemerintahan Kiribati Republik Parlementer, di mana presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden Kiribati dipilih langsung oleh rakyat dari beberapa calon yang dicalonkan oleh anggota parlemen. Seorang presiden dapat menjabat hingga 3 periode, masing-masing selama 4 tahun, namun jabatannya dapat diakhiri lebih awal melalui voting di parlemen. Parlemen Kiribati terdiri dari 42 anggota yang dipilih melalui pemilu, ditambah 1 perwakilan dari komunitas Banaban di Fiji dan Jaksa Agung. Presiden membentuk kabinet yang terdiri dari 10 menteri yang dipilih dari anggota parlemen. Pemerintahan daerah di Kiribati dikelola oleh Dewan Pulau yang dipilih secara lokal. Presiden Kiribati saat ini, Taneti Mamau. Sejarah modern Kiribati bermula dari migrasi orang Mikronesia sekitar 1.500 hingga 2.000 tahun lalu, diikuti oleh kedatangan orang Fiji dan Tonga. Pada abad ke-14, percampuran budaya ini melahirkan masyarakat Kiribati. Kontak dengan Eropa dimulai pada abad ke-16, dan pada tahun 1777, Kapten Cook menamai Kiritimati sebagai Pulau Natal. Nama Kepulauan Gilbert muncul pada tahun 1820. Agama Kristen diperkenalkan pada akhir abad ke-19 oleh misionaris Protestan dan Katolik. Robert Louis Stevenson, penulis terkenal, mengunjungi Kiribati pada tahun 1889 dan mengabadikan pengalamannya dalam buku In the South Seas. Kiribati menjadi protektorat Inggris pada tahun 1892 dan kemudian digabung dengan Kepulauan Ellice menjadi koloni Kepulauan Gilbert dan Ellice. Setelah Perang Dunia II dan perjuangan panjang, Kiribati akhirnya merdeka pada tahun 1979. Terima kasih sudah menyaksikan video ini tentang fakta unik dan menarik dari negara Kiribati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta seru lainnya dari seluruh dunia. Tinggalkan komentar di bawah jika ada hal menarik lain yang kamu tahu tentang Kiribati. Sampai jumpa di video berikutnya.